Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kepada Nabi kita Kangjeng Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu petikan kata-kata yang ini menjadi penggugah kita, dan mudah-mudahan sebagai mengubah kita. Ketika hari ini di antara kita menjadi orang tua, menyekolahkan anaknya, saat-saat ini kita mulai dengan tahun ajaran baru, beraktivitas anak-anak kita untuk melanjutkan sekolahnya, melanjutkan pesantrennya. Namun hari ini, sudahkah anak-anak kita yang kita sekolahkan, anak-anak kita yang kita pesantrenkan, sudah tepatkah sekolah kita? Sudah tepatkah pesantrennya anak kita? Maka yuk sama-sama cek. Karena tentu di antara kita, ketika menyekolahkan anak, ketika memesantrenkan anak, harus melihat bagaimana tempat ketika anak kita melaksanakan kegiatan belajarnya. Jangan sampai kita menyesal ketika hari ini kita memasukkan anak ke sekolah, memasukkan anak ke pesantren. Di situ ada bimbingan pendidikan yang keliru, bahkan salah, bahkan juga menyimpang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka hari ini sama-sama kita betul-betul melihat apa sebetulnya muatan daripada sekolah tersebut, apa sebetulnya muatan dari pesantren tersebut. Banyak fenomena di antara kita sudah menjadi bahan konsumsi publik, ataupun kita memahami di media satu pesantren yang seorang tokohnya dikatakan ataupun menjadi bahan perbincangan ketika dia sudah mulai bisa bicara bahasa yang aneh, kemudian interaksi dengan hal yang gaib, kemudian dengan menyampaikan fatwa-fatwa dan yang lainnya. Maka kita sebagai orang awam sesungguhnya tidak memahami hal tersebut. Mungkin sudah memahami ketika seseorang bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan malaikat, langsung bisa menelpon Allah subhanahu wa ta'ala. Maka secara awamnya kita, tentu kita tidak memahami dan tidak mengerti. Namun alhamdulillah, tentunya biarlah dari umaro dan ulamanya kita terkumpul dalam majlis ulama, melakukan pembinaan dan juga pengecekan dan yang lainnya. Namun ini menjadikan pesan kepada kita bahwa jangan sampai kita menghantarkan anak kita ke sekolah, ke pesantren yang di situ ada penyimpangan-penyimpangan akidah ataupun penyimpangan-penyimpangan yang sudah menjadi hal yang buruk, yang dicap oleh masyarakat hal yang tidak baik. Subhanallah. Bersang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan ini ketika kita sebagai penuntut ilmu, ketika kita sebagai orang-orang yang betul-betul ingin anak kita ahli dalam ilmu. Misalkan kita hari ini ingin anaknya jago dalam komputer, maka sekolahkan dia ke tempat yang memang jurusannya komputer. Kalau hari ini kita ingin anak kita menjadi atlet, maka sekolahkan dia ke tempat-tempat yang tentunya mendukung olahraganya dan yang lainnya. Kalau hari ini anak kita ingin kita menjadi anak kita seorang yang ahli di bidang masak, maka sekolahkan dia di tata boga dan yang lainnya. Maka itulah spesifiknya ilmu. Jangan sampai kita menginginkan anak kita luar dari jurusannya dan kita tidak memahami apa yang diajarkan oleh tempat sekolah dan pesantren yang dia belajar. Subhanallah. Maka ketika kita ingin ahli menekuni ilmu agama,
maka belajar dari sumber yang jelas, belajar dari guru yang jelas, belajar dari orang-orang yang betul-betul sudah mumpuni dalam bidang keilmuan agamanya. Subhanallah. Fenomena memang hari ini banyak juga. Ketika kita hanya berpikir kita bisa menyekolahkan ke sekolah yang favorit, ke sekolah yang dari sisi bangunannya megah, ke sekolah misalkan ke luar negeri yang kita tidak tahu bagaimana sesungguhnya muatan kurikulum dan yang lainnya. Terkadang kita mengejar pendidikannya adalah pendidikan yang umum, jauh dari agama. Terkadang kita menyekolahkan anak jauh dari nilai-nilai agama. Bahkan yang hari ini banyak terdapat di media sosial, seorang dokter yang berhasil bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri, anak-anaknya sampai ke luar negeri disekolahkan. Namun ketika ibunya sakit, tidak ada di antara anaknya yang bisa hadir, yang bisa datang menjenguk ibunya yang sakit. Keberhasilan seorang dokter tersebut bisa memanage, bisa memprogram anak-anaknya bisa kuliah ke luar negeri. Tapi karena yang dituju adalah ilmu umum, intelektualnya jauh dari agama, maka itulah yang terjadi. Sehingga penyesalan seorang dokter ketika hanya bisa memberikan satu pengajaran agama yang tentunya jauh dari kesesuaian. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi catatan buat kita. Maka hari ini kita betul-betul menyekolahkan anak kita kepada sekolah yang berbasis pesantren, ataupun memesantrenkan pesantren yang sesuai dengan kaidah syariat, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.